Kalau AI dan robot bisa bekerja 24 jam sehari, tanpa gaji, tanpa cuti, tanpa serikat buruh, maka pertanyaannya sederhana. Manusia hidup dari apa? Ini bukan pertanyaan etika, tapi pertanyaan arus kas. Dalam ekonomi, kalau kamu tidak menghasilkan nilai, kamu tidak dibayar. Dan kalau jutaan orang tidak lagi menghasilkan nilai ekonomi, itu bukan cuma tragedi pribadi, itu masalah sistemik. Mari mulai dari data. Menurut riset McKinsey Global Institute, sekitar 60% pekerjaan memiliki setidaknya 30% tugas yang secara teknis bisa diotomasi dengan teknologi yang sudah tersedia hari ini. Bukan AI masa depan, tapi AI yang sudah kita pakai sekarang. Selain itu, laporan McKinsey 2023-2026 update memproyeksikan bahwa sekitar 30% jam kerja global berpotensi digantikan otomasi pada tahun 2030. Dan ini poin krusialnya. Otomasi sebelumnya menggantikan otot, AI sekarang menggantikan otak. Secara spesifik, AI mengambil alih administrasi berat, analisis data dasar, input data dan coding rutin, penulisan laporan standar, layanan pelanggan atau customer service, dan pekerjaan white-collar level awal. Ini pertama kalinya dalam sejarah modern, kelas menengah administratif terancam secara struktural. Bukan buruh pabrik duluan, tapi mereka yang duduk di balik meja. Sekarang kita masuk Indonesia. Menurut ILO, International Labour Organization, dan data terbaru Badan Pusat Statistik, sekitar 59% hingga lebih dari 60% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Artinya, bagi mayoritas pekerja ini, mereka bekerja tanpa kontrak kerja tetap, tanpa jaminan sosial yang kuat, tanpa perlindungan hukum yang memadai saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Mayoritas pekerja Indonesia, menurut klasifikasi BPS, berada di sektor-sektor perdagangan eceran dan grosir, pertanian, meskipun porsinya menurun, jasa-jasa sederhana dan administrasi rutin. Ini adalah kategori pekerjaan dengan risiko otomasi parsial hingga tinggi menurut klasifikasi berbasis tugas ILO dan OECD karena melibatkan banyak aktivitas fisik yang dapat diprediksi dan pemrosesan data rutin. Dan satu angka penting, upah rata-rata di banyak daerah Indonesia berada di kisaran 2–4 juta rupiah per bulan. Dengan data BPS menyebutkan upah rata-rata nasional sekitar 3,27 juta rupiah per bulan pada Agustus 2024. Artinya, secara ekonomi mereka memiliki tabungan yang hampir nol atau minim, ketahanan ekonomi yang sangat rendah, dan hampir tidak ada ruang untuk reskill atau pelatihan ulang jangka panjang. Kalau pekerjaan ini hilang karena digantikan AI, tidak ada masa transisi yang mulus. Yang ada, langsung jatuh ke dalam kerentanan ekonomi yang parah. Narasi resmi selalu bilang, tenang, nanti bisa reskill. Tapi, mari kita realistis. Reskilling itu bukan sekedar kursus singkat. Ia butuh waktu berbulan-bulan tanpa gangguan mencari nafkah, stabilitas finansial sebagai bantalan hidup, bandwidth kognitif dan mental yang tidak dalam kondisi stres kronis. Kenyataannya, mayoritas masyarakat Indonesia hidup dalam mode survival. Bekerja hari ini untuk makan hari ini. Hidup dalam tekanan ekonomi yang terus-menerus. Tidak punya sisa kapasitas mental untuk mempelajari skill baru yang kompleks. OECD 2023 mengonfirmasi fenomena ini sebagai The Training Gap. Laporan mereka menulis dengan jelas bahwa akses pelatihan itu tidak merata. Pekerja yang paling mampu reskill adalah mereka yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan stabil dan bekerja di sektor formal yang menyediakan pelatihan. Sementara itu, pekerja informal, berpendidikan rendah, dan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan menghadapi hambatan ganda. Mereka paling rentan terhadap otomasi, tapi paling sulit mengakses pelatihan ulang. Jadi, mari jujur, reskill bukan solusi massal. Reskill adalah sebuah filter. Yang lolos hanya sedikit. Yang tidak lolos biasanya tidak dibicarakan dalam narasi optimis para pembuat kebijakan. Ini bukan sekadar kegagalan individu yang kurang belajar, ini adalah kegagalan struktural. Sekarang, kita bicara UBI, Universal Basic Income.
Lembaga sekelas OECD atau IMF tidak membahas UBI karena mereka mendadak jadi baik hati atau pengen bagi-bagi sedekah. Bukan. UBI muncul di meja mereka karena satu hal, matematikanya sudah tidak nyambung. Lembaga dunia membahas UBI bukan sebagai bantuan sosial, tapi sebagai alat stabilisasi permintaan, Demand Stabilization Tool. Logikanya brutal tapi sederhana. Bayangkan kalau jutaan orang, pekerjaannya hilang dimakan AI, dompetnya kosong melompong. Otomatis, mereka tidak bisa belanja. Kalau orang tidak belanja, permintaan barang turun drastis, ekonomi melambat sampai titik beku. Dan puncaknya, ketidakstabilan sosial naik. Kita bicara soal kerusuhan, bukan sekadar keluhan di media sosial. Jadi, mari kita jujur, UBI bukan solusi ideal. UBI adalah opsi paling murah yang tersedia di meja jika dibanding dengan harga sebuah kekacauan sosial. UBI itu bukan hadiah, bukan juga tanda cinta pemerintah. UBI adalah alat stabilisasi, sekadar uang bensin agar mesin kapitalisme tidak meledak di tengah jalan. Sekarang, mari kita hitung dengan angka Indonesia. Asumsi kita sangat minimal, bahkan mungkin terlalu pelit. Bantuan cuma 1 juta rupiah per bulan. Hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk gaya hidup. Mari kita hitung secara konservatif. Ada sekitar 80 juta orang dewasa di Indonesia, kelas pekerja dan usia produktif rentan. Masing-masing dapat 1 juta rupiah saja per bulan. Hasilnya, 80 triliun rupiah per bulan, atau 960 triliun rupiah per tahun. Sebagai perbandingan, APBN Indonesia 2026 diperkirakan berada di kisaran 3.600 triliun rupiah. Artinya, satu program UBI minimalis ini saja akan memakan lebih dari 1/4, hampir 1/3 seluruh anggaran negara. Itu sebabnya dalam praktik global, kita sering melihat pola yang sama. UBI diuji coba dalam skala sangat kecil, dibuat bersyarat ketat, atau akhirnya ditunda tanpa batas waktu. Bukan karena pemerintah tidak peduli, bukan karena mereka tidak melihat ancaman AI, tapi karena angkanya terlalu berat untuk ditanggung punggung ekonomi kita sekarang. UBI adalah solusi yang secara teori masuk akal, tapi secara fiskal, ia adalah tembok raksasa yang belum kita tahu cara lompatinya. Sekarang, mari kita bicara jujur. Indonesia itu bukan negara kesejahteraan penuh, full welfare state, seperti Norwegia atau Denmark. Kita harus terima itu dulu. Model ekonomi kita selama puluhan tahun adalah bantuan yang sangat terbatas, subsidi yang selalu diselektifkan atau dikurangi, dan narasi besar bahwa masyarakat harus mandiri. Artinya, jika krisis besar akibat otomasi benar-benar datang, negara tidak akan bisa menyelamatkan semua orang. Di ruang rapat kebijakan, prioritasnya hampir selalu sama. Pertama, stabilitas makro. Jaga rupiah, jaga inflasi. Kedua, sektor strategis. Selamatkan industri besar yang menopang PDB. Ketiga, kelompok yang berpotensi bikin gejolak. Beri bantuan sekadarnya agar tidak ada kerusuhan di jalan. Lalu, bagaimana dengan sisanya? Bagaimana dengan puluhan juta pekerja informal dan white collar yang tergeser AI? Kenyataan pahitnya, mereka akan dibiarkan menyesuaikan diri. Bahasa halus birokrasinya adalah reskilling atau kewirausahaan. Tapi bahasa jujurnya adalah Anda berjuang sendiri. Ini bukan sekadar masalah kurangnya empati. Ini adalah pilihan pragmatis dari sistem yang ruang fiskalnya sudah sesak. Jadi, skenario paling realistis untuk Indonesia berdasarkan data dan tren saat ini adalah tidak akan ada UBI penuh, Universal Basic Income. Yang ada, bantuan kecil, tidak permanen, dan berbasis politik. Gig ekonomi atau ekonomi pekerja lepas akan membesar secara eksponensial. Sektor kerja informal makin padat. Dan yang terburuk, persaingan antar manusia makin keras. Menurut ILO, International Labour Organization, peningkatan jumlah kerja informal selalu terjadi setelah ada guncangan atau syok teknologi besar dalam sejarah. Ini bukan sekedar teori ekonomi, ini adalah pola historis yang sudah berulang kali terjadi. Ini bukan cerita distopia dari film fiksi ilmiah, ini adalah kelanjutan logis dari pilihan kebijakan dan realitas fiskal kita. Dan dalam sistem seperti ini, ada satu konsekuensi brutal.
nilai tenaga kerja manusia makin turun. Bukan karena manusianya jelek atau malas, tapi karena pasokan tenaga kerja jauh lebih besar dari kebutuhan pasar yang didorong efisiensi oleh AI. Tapi pada akhirnya, masalah terbesarnya bukan soal uang. Masalah terbesarnya adalah hilangnya fungsi dan makna hidup manusia. Selama berabad-abad, identitas kita dibangun dari apa yang kita kerjakan. Selama ini, saat berkenalan, orang bertanya, kerja di mana? Atau kerja apa? Tapi sebentar lagi, pertanyaannya berubah menjadi, masih dibutuhkan atau tidak? Mari kita jujur tentang UBI. UBI, kalaupun akhirnya benar-benar ada, tidak akan pernah bisa memberi makna hidup bagi manusia. UBI hanya memberi kita waktu hidup minimum. Memberi makan perut, tapi membiarkan jiwa kelaparan. Dan dalam sejarah manusia, waktu yang berlimpah tanpa fungsi yang jelas seringkali berubah menjadi kehampaan, menjadi depresi, menjadi kekacauan mental. Ekonomi mungkin bisa kita selamatkan dengan angka dan anggaran. Tapi, bagaimana cara kita menyelamatkan martabat manusia yang merasa tidak lagi dibutuhkan oleh dunia? Jadi, setelah AI dan robot bekerja, manusia hidup dari apa? Jawaban jujurnya berdasarkan semua data yang kita bahas adalah sebagian dari bantuan kecil negara, sebagian dari pekerjaan sisa yang tidak bisa diotomasi, sebagian besar dari keberuntungan pribadi, dan sebagian lagi tidak pernah kembali stabil. Ini bukan ramalan masa depan, bukan prediksi ngawur. Ini adalah kesimpulan logis dari data OECD, ILO, dan McKinsey yang sudah dipublikasikan hari ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan dilakukan negara atau apa solusi ideal dari PBB, tapi apakah kamu sadar lebih awal atau sadar setelah semuanya terlambat? Semuanya sudah dimulai.